Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tuan Guru yang terhormat, saya izin bertanya tentang pengamalan sunnah ini. Bagaimana pendapat Bapak tentang pengamalan sunnah tentang pelihara jenggot ini? Sedangkan orang-orang kita yang di NW ini jarang sekali yang kita lihat mengamalkan sunnah tersebut. Itu saja Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah berjenggot, ya, namanya juga sunnah berjenggot, ya. Sebelumnya nomor satu ya, ingat saya katakan bahwa yang namanya kesunahan itu ada sunnah adah, ada sunnah ibadah. Sunnah ibadah itu seperti salat duha, salat tahajud, salat puasa Senin Kemis, sedekah, itu sunnah-sunnah ibadah namanya. Ada sunnah adah ya, seperti bersiwak, pakai jubah, pakai bawa tongkat kemana-mana, pakai sorban imamah, potong kuku di hari cabut entah itu bulu ketiak, termasuk berjenggot, ya. Itu juga namanya sunnah adah, sunnah yang didasarkan pada kultur atau budaya. Beda halnya dengan sunnah ibadah seperti salat duha, salat tahajud, puasa Senin Kemis, itu kan tidak ada sangkut pautnya sama kultur budaya. Itu murni ritual pada kesunahan dalam beribadah. Tapi kalau pakai jubah dan lain sebagainya itu sunnah adah. Itu ada bedanya. Apa bedanya? Yang paling mendasar bedanya, sunnah adah itu karena disesuaikan dengan kultur. Orang Arab kan berjenggot semua, maka kita pun dalam menerapkannya menyesuaikan diri dengan kultur. Jangan lupa Nabi tidak hanya berjenggot tapi juga berambut panjang. Berambut panjang hingga ke bahu. Ayo, kenapa itu tidak ditanyakan? Kenapa warga NW jarang yang rambut panjang? Kenapa jenggotnya saja yang dipertanyakan? Bukan jarang lagi yang berambut panjang, mungkin hampir tidak ada. Hampir tidak ada yang berambut panjang. Dan bukan hanya di NW, mungkin di Indonesia Raya. Ya kan gitu. Ya, jadi itulah yang namanya penting kita mengetahui sunnah adah itu. Sunnah yang dilakukan oleh Nabi, namun dilakukan oleh Nabi ini ada latar belakang budayanya. Ya, ada latar belakang budayanya. Tidak sebagaimana sunnah-sunnah seperti yang saya katakan tadi. Umrah misalnya dan lain sebagainya, itu kan sunnah-sunnah juga itu. Tapi tidak ada latar belakang budayanya. Tapi kalau seperti rambut panjang, jenggot, menikah, mohon maaf menikah banyak, kan zaman itu kulturnya juga orang-orang Arab menikah banyak, bahkan 50-an istrinya, tapi Islam menempatasi sampai 4 dan lain-lain, termasuk berjenggot. Orang Arab kan mungkin sampai detik ini berjenggot semua, bahkan kalau tidak berjenggot dibilang dibilang banci di Arab. Tapi kalau di Cina, di Jepang kan ada lagi. Beda, di Korea beda lagi. Kalau orang Arab jangankan di sini ya, mungkin di semua badan ya ada bulunya. Nah, karena itu dengan memahami ini sehingga tidak perlu kita terlalu memperbesar-besar dan mempertanyakan, apalagi sebelah mata mempertanyakan kenapa tidak berjenggot, tapi tidak mempertanyakan kenapa tidak berambut panjang. Ayo kenapa tidak berambut panjang tokoh-tokoh kita sekarang? Kalau Nabi rambutnya panjang. Jawabannya adalah kulturnya berbeda, budayanya berbeda di sini. Nah, kalau sudah ketahuan jawabannya, maka begitu juga dengan jenggot. Kalau jenggot malah bukan kultur lagi, tapi memang secara biologis orang Asia tidak seperti orang Arab yang seperti saya katakan tadi, jangankan cepat tumbuh dan lebat, badannya bahkan dada, tangan itu kan berbulu semua ya. Biologisnya sudah seperti itu orang Arab. Kalau Indonesia kan tidak. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang kita bulu ketiak pun tidak ada yang laki-laki. Kan seperti itu kalau laki. Kalau di Arab kan beda. Nah, tetapi tidak salah jika dirawat untuk menjalankan sunnah, itu tetap berpahala dan bagus, sangat bagus. Namun untuk diketahui,
jenggot itu untuk betul-betul bisa mau menjalankan kesunahan Nabi tidak mesti juga yang lebat, hanya beberapa helai atau beberapa senti. Jika diniatkan sunnah sudah dapat pahalanya. Bahkan batasnya itu 1 genggam, tidak boleh lebih. Kalau lebih itu dipotong. Jadi seperti saya ini yang sedikit ini saja, karena memang tidak subur jenggot saya, tumbuh pun jarang-jarang, maksudnya ada yang panjang ada yang pendek, maka saya rapikan secukupnya dan saya niatkanlah ini sebagai sebagai mengikuti sunnah Nabi. Itu sudah dikatakan berjenggot, jangan dikatakan tidak berjenggot. Sehingga sesungguhnya banyak tokoh-tokoh kita yang sebenarnya menjalankan sunnah itu. Kalaupun tidak menjalankan sunnah itu, banyak sunnah-sunnah lainnya yang dijalankan. Coba itu dilirik daripada hanya persoalan jenggot semata. Poin lainnya, ada juga seorang ulama yang mengatakan, yaitu namanya Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'ath Al-Kattani dari Mesir, dari Alexandria. Beliau bahkan mengatakan sesungguhnya Nabi memerintahkan untuk memotong jenggot, bukan memperpanjang jenggot. Kenapa? Karena soal Nabi tidak mungkin menyuruh perpanjang. Kenapa? Karena orang Arab sudah panjang semua. Ngapain misalnya semua orang berjenggot dan panjang jenggotnya di sekitar saya, lalu saya mengatakan ayo pada panjangkan jenggotnya, lalu sudah panjang semua. Itu perintah yang aneh. Kecuali kalau nggak ada yang berjenggot, lalu saya mengatakan ayo panjangkan jenggotnya, baru. Nah, orang Nabi kalau mengatakan panjangkan jenggotmu sementara yang diperintah sudah panjang-panjang jenggotnya, kan jadi aneh. Maka ulama ini mengatakan sesungguhnya Nabi ingin mengatakan batasi dan pangkas jenggotmu, jangan dibiarkan terlalu panjang. Itu ada ulama seperti itu menjelaskan. Belum lagi ada ulama lain namanya Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi dari Suriah. Kalau tidak salah, beliau juga ulama besar yang tidak berjenggot. Dan beliau mengatakan di beberapa negara luar, jenggot bisa jadi gugur sunnahnya. Apabila misalnya dengan berjenggot dibilang teroris, misalnya, gugur sunnahnya, bahkan sebaiknya jangan berjenggot. Poin lainnya yang harus Anda ketahui, karena Anda tadi menyebut orang NW, ini yang saya garis bawahi. Bukan hanya orang NW, coba Anda piknik keluar sedikit, tidak hanya ngerap-ngerap di sini saja. Coba Anda keluar ke Mesir. Rektor Universitas Al-Azhar, bahkan Grand Sheikh Al-Azhar sekarang, coba Anda perhatikan, tidak terlalu lebat jenggotnya, bahkan sebelum-belumnya tidak berjenggot sama sekali. Dan banyak ulama-ulama besar sekelas ulama Al-Azhar Mesir yang mengarang ratusan kitab, yang hafal Al-Quran, yang mengerti betul tentang sunnah, yang mengajarkan agama Islam yang moderat, yang baik dan benar dengan sanad yang tersambung sampai Nabi di Mesir banyak sekali. Dan beliau semua banyak yang tidak berjenggot, sama sekali mulus. Itu coba Anda lihat. Sehingga maksud saya, tenang, bukan hanya orang NW saja yang Anda lihat tidak berjenggot. Di luar di NU, di Muhammadiyah, ya di Mesir, di Yaman, di banyak tempat, di banyak negara banyak kok yang tidak berjenggot. Dan sebenarnya memang bukanlah satu hal yang perlu dipermasalahkan. Ya, saya pikir mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lamu bissawab.